Shalom dan selamat pagi sahabat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, Selasa tanggal 12 Maret 2024, yaitu yang tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 22 ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, O Tano, Tano, tangihon ma hatani Jehovah. Ini adalah sebuah seruan sekaligus panggilan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita berbicara tentang mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa saya sudah mendengarkan firman Tuhan berkali-kali, entah di gereja, entah di persekutuan di rumah, atau kumpulan-kumpulan yang lain. Kata mendengar dalam konteks Alkitab memiliki pengertian yang sangat dalam. Kalau dalam bahasa Ibrani digunakan kata sema, yang berarti taat, mematuhi, dan melakukan. Ketika ada sebuah kata perintah, dengarkanlah, itu berarti taatilah. Oleh karena itu, ketika Alkitab berbicara tentang mendengar, dengarkanlah, berarti itu berbicara tentang ketaatan atau lakukanlah firman Tuhan. Dalam dunia masa kini, hidup kita tergantung dari apa yang kita dengar. Bahkan, semua informasi yang kita dengar akan memberi dampak yang signifikan dalam kehidupan kita ini. Karena begitu banyaknya informasi yang kita dengar, banyak orang Kristen cenderung untuk tidak mau lagi mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan sebaliknya, manusia cenderung untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh dunia. Banyak orang lebih tertarik mendengar suara dunia daripada mendengar suara Tuhan. Banyak orang yang meremehkan firman Tuhan dan sama sekali tidak mau memberikan perhatian terhadap seruan firman Tuhan, karena lebih tertarik akan tawaran-tawaran dunia atau lebih tertarik untuk mendengarkan informasi dunia. Namun saudara-saudara, kita harus ingat bahwa sikap seperti itu akan mengakibatkan kehancuran dalam hidup. Orang yang tidak peduli terhadap firman Tuhan, hidupnya akan hancur. Orang yang tidak peduli terhadap seruan firman Tuhan, hidupnya pasti akan menderita. Seperti yang dialami oleh Raja Konya dalam Yeremia pasal yang ke-22 ini. Raja Konya adalah raja di Israel yang sangat berharga, yang sangat berkuasa dan penting di mata Tuhan. Tetapi walaupun Konya begitu berharga, begitu berkuasa dan penting di mata Tuhan, Allah tidak segan mencabut. Allah tidak segan membuang Raja Konya ke Babel, karena ia tidak mau mendengar firman Tuhan. Ia tidak mau peduli terhadap seruan firman Tuhan. Pengalaman Raja Konya hendaknya jadi pelajaran bagi kita. Betapa pentingnya membuka hati dan telinga untuk mendengar firman Tuhan. Jangan sampai sikap kita seperti orang yang sungguh-sungguh berdoa dan mendengar firman Tuhan, tapi hati dan pikiran jauh dari mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nats renungan hari ini, kita diingatkan untuk
mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan Tuhan berbicara dalam hati kita. Mendengarkan Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 2 dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Itu janji Tuhan bagi orang yang mendengarkan firman Tuhan, bagi orang yang mau dengarkan akan suara Tuhan. Yang pastinya Tuhan akan memberkati kita sekalian yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Sebab orang yang melakukan firman-Nya adalah orang yang berbahagia. Amin.